Saudara, saat ini kita berada di Desa Dula, tepatnya di Dula Darat, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual, di mana sebuah mortir ditemukan tertanam sejak lama di tanah Desa Dula Darat. Ditemukan oleh anak-anak Desa Dula Darat dan selanjutnya sudah ditangani oleh Babinsa Desa Dula dan Kepolisian Resort Kota Tual. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Mari ikuti kami. Berada di Desa Dula Darat, tepatnya di lokasi di mana ditemukan mortir yang diperkirakan sudah lama terkubur di Desa Dula Darat ini. Nanti kita akan menemui warga sendiri yang anak-anaknya menemukan mortir tersebut saat menggali lahan untuk menanam pohon pisang. Dan bisa Anda lihat saudara, di belakang saya itu lokasinya. Kita akan ke sana untuk melihat lebih jelas seperti apa bentuk mortir yang tertanam bertahun-tahun di sini dan diperkirakan masih aktif. Mari. Jadi saudara, saat ini kita berada di lokasi ditemukannya mortir yang sepertinya sudah terkubur bertahun-tahun lalu di Desa Dula Darat, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual. Seperti ini penampakan mortir yang telah ditemukan oleh anak-anak dan warga sekitar yang menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, mortir ini sampai saat ini masih diperkirakan masih aktif. Tetapi ini juga menjadi satu beban untuk masyarakat karena tertanam di daerah pemukiman masyarakat Desa Dula Darat. Saat ini kita bersama dengan salah satu warga Desa Dula Darat, Pak Halik Rengur. dengan Pak Halik Rengur di sini. Pak Halik, dengan ditemukannya mortir di Desa Dula Darat ini sendiri, otomatis di tengah pemukiman masyarakat seperti ini, Bapak sebagai warga di sekitar sini merasa terbebani atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kita sebagai warga mengharapkan dari pihak
kepolisian maupun TNI agar secepatnya mengamankan ini sejenis rudal ya. Kalau bisa diangkat karena keselamatan warga juga harus diperhatikan. Kemudian masalah lingkungan, anak-anak sering datang ke sini lihat-lihat. Jadi kita dalam mengawasi bahan peledak ini tidak mungkin 1 kali 24 jam. Jadi ada juga yang kita bisa awasi, ada juga yang kita tinggalkan karena kesibukan. Ya. Jadi sekali lagi kami warga Desa Dula mengharapkan dari pihak aparat untuk segera mengambil sikap untuk pengamanan bahan peledakan. Saya kira itu saja dari warga Desa Dula. Terima kasih Pak. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh warga, mereka juga merasa terbebani dengan adanya mortir di desa karena untuk mengantisipasi anak-anak yang bermain di sekitaran lingkungan mortir ini sendiri cukup memerlukan pengamanan yang ketat dari warga kepada anak-anak mereka. Berkaitan dengan penemuan mortir yang berada di Dula Darat, berkaitan dengan itu pada saat itu saya lagi dinas di Koramil, tiba-tiba ada pemerintah desa yang telepon saya menyampaikan bahwa di sana ditemukan rudal, dan waktu itu ditemukan sama 2 orang anak kecil yang pada saat itu disuruh sama orang tuanya untuk menggali tanah buat tanam pohon pisang. Setelah itu mereka gali, setelah digali tiba-tiba bunyinya teng-teng. Setelah dibunyi mereka gali lagi, ternyata menemukan suatu benda. Setelah itu mereka lapor ke kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya atau omnya, waktu itu omnya kasih tahu, akhirnya tersebar ke masyarakat tempat. Akhirnya pemerintah desa mengetahui juga, dan setelah itu pemerintah desa langsung telepon ke saya bahwa ada penemuan rudal tersebut. Karena saya sebagai Babinsa, saya langsung turun ke sana, dan apapun yang terjadi di sana saya sebagai Babinsa harus mengetahuinya. Sekecil apapun persoalan itu, jadi saya harus mengetahuinya. Setelah itu saya ke TKP, setelah ke sana saya lihat, cek. Setelah itu saya laporkan ke Bapak Sekdes, coba kita hubungi dari pihak Kapolsek atau Bapak Tinmas. Setelah itu pemerintah desa telepon ke Kapolsek yang berkaitan dengan kepolisian. Setelah itu mereka turun dengan Kapolsek beserta anggotanya. Setelah dicek semua, cek. Setelah itu dari pihak Kapolsek menelpon ke Polres Tual. Setelah itu beberapa menit mereka sudah turun ke TKP dengan tim Inafis. Setelah itu tim Inafis mengecek atau identifikasi. Setelah mereka cek, dia lihat. Setelah itu saya sebagai Babinsa menanyakan, bagaimana nih Pak kesimpulan untuk kedepannya selanjutnya. Ini Pak, tim Inafis menjelaskan bahwa ini terduga besar ini masih aktif, rudalnya ini masih aktif, dan untuk panjangnya sekitar 1,16 cm dan untuk lebarnya 12 cm. Setelah itu saya menanyakan, bagaimana nih Pak untuk kelanjutannya, apakah mau diangkat atau bagaimana ini? Terus dari pihak Inafis menjelaskan ke saya sebagai Babinsa di situ, biasa juga mengetahui juga, dan itu sebagai laporan saya ke satuan saya. Dan setelah itu mereka menyampaikan kalau ini saya bisa belum tentukan Pak, karena di sini tidak ada alatnya, dan kita sebagai tim Inafis harus sesuai prosedur penyampaiannya. Kita hanya mengidentifikasikan saja dan cek model rudalnya seperti apa, panjang dan lebar dan sebagainya, dan kami akan melaporkan ke Kapolres Tual untuk ditindaklanjuti atau nanti dilaporkan ke Polda, dan kemungkinan nanti akan turun dari tim Gegana. Selanjutnya kita akan ke pihak kepolisian untuk menanyakan seperti apa tindak lanjut dari penemuan mortir ini sendiri.
ditemukan di wilayah Dula Utara, kita sudah menentukan langkah kemarin sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kapolres. Kita sudah bersurat ke Bapak Kapolda Maluku, UP dan Satbrimob untuk memintakan personil Jibom ya. Jadi untuk personil yang mempunyai kualifikasi jihandak berupa Jibom. Jadi nanti akan digeser hasil dari koordinasi dengan Kaden Gegana di Polda Maluku itu untuk personil kurang lebih 6 personil untuk spesifikasi atau kualifikasi bom nanti akan datang untuk melaksanakan penjinakan ataupun disposal bom yang ditemukan di Polsek Dula Utara. Di situ terus selanjutnya juga kita ada bermohon ke Pemkot Kota Tual untuk bantuan. Nah, untuk bantuan berupa fasilitas sarana prasarana dari nanti Kota Tual untuk membackup proses pelaksanaan disposal bom yang ditemukan di wilayah hukum Polsek Dula Selatan. Ya, himbauan untuk masyarakat ya diminta untuk tenang, tidak termakan hoax. Selanjutnya agar yang wilayah yang ataupun lokasi penemuan yang sudah di garis polis lain agar tidak dimasuki. Jadi kan di situ ada jelas, ada di situ garis polisi bahwasanya jangan melewati batas garis polisi yang sudah ditentukan, sehingga nanti pada saat tim datang ataupun unit jihandak datang melaksanakan disposal, jadi barang itu tetap aman dan masyarakat juga nanti bisa bersama-sama membantu untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan disposal bom tersebut. Demikian. Terus untuk masyarakat juga ya intinya jangan terlalu khawatir, kita sesegera mungkin akan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, keresahan masyarakat untuk ya membuat Kota Tual inilah khususnya ya aman. Dan saudara, itu tadi kita sudah mendengarkan sendiri penjelasan dari Wakapolres Tual, Kompol Teddy SIK terkait dengan tindak lanjut dari Polres Kota Tual terhadap mortir yang ditemukan di Desa Dula Darat, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual. Dan sampai jumpa di news feature selanjutnya LPP RRI Tual. Kami tim kerabat kerja yang bertugas, saya Mia Maturbangs presenter Anda, Hasrul Natanubun, Resida Alsoin, Ibnu Rabi Rahareng, Petuil Sailolin, penanggung jawab Ahmad Yani Nyanggu, dan produser Trince Etioi. Sampai jumpa.